Halo guys, balik lagi bersama gue Taka Jason. Dan kali ini gue ingin membahas tentang Clifford, The Ion of Preservation. Awal-awal kita akan bahas siapa itu Clifford. Clifford adalah Ion yang merepresentasikan konsep preservation yang ada di alam semesta, yang dimana tugas dia adalah sebagai pelindung alam semesta. Sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu bagaimana kenaikan Clifford. Clifford sendiri tidak dijelaskan bagaimana kenaikan dia, tapi yang pasti dia naik setelah Duskwar atau Perang Senja. Kelahiran Clifford sendiri menandakan awal dari Ember Era, yang pada 200 tahun pertama Ember Era, di situ hanya ada kekosongan. Jadi tidak ada aktivitas apapun selain Leviathan. Leviathan itu adalah ras naga, yang dimana salah satu dari mereka adalah Ion of Permanence, yaitu Long. Tugas Clifford sendiri adalah membangun sebuah tembok yang bernama Subspace Crystalline Barrier, yang melindungi alam semesta dari ion-ion yang merupakan kekacauan. Contohnya seperti Ouroboros pada Ember Era 1300-an. Pada Ember Era ini, Taizeron naik menjadi Ions dan akhirnya mengacaukan alam semesta. Dan daripada itu, Ouroboros datang dan akhirnya bertarung dengan Taizeron selama 5 Ember Era lamanya, yang akhirnya membuat 2/3 alam semesta menjadi hancur karena mereka. Dan Ouroboros sendiri memakan seluruh kawanan Taizeron. Dan karena kekacauan ini, Enna selaku Ion of Order menjadi sangat risih karena dia adalah Ion yang mengatur keteraturan, sehingga dia mengajak Clifford untuk bekerja sama. Sebenarnya kerjasamanya ini masih belum diketahui ya perjanjiannya apa, tapi diyakini oleh Herta, Enna menjanjikan sesuatu terhadap Ouroboros, dan sebagai gantinya Clifford menghajar Taizeron. Dan pada era yang sama, Enna dan Ouroboros menghilang tanpa jejak. Ya, Enna sendiri menghilang karena terasimilasi oleh Harmony, tetapi Ouroboros menghilang tanpa jejak, benar-benar tanpa suara dan lain sebagainya. Namun diyakini oleh Herta, dia menghilang karena dia kalah melawan Taizeron. Dan setelah kejadian tadi, Clifford menepati janjinya kepada Enna, yaitu menghajar Taizeron. Tapi kali ini, Clifford tidak sendiri, melainkan dibantu oleh Ho, Akifili, Aha, dan juga Saik. Pada saat ini, Taizeron benar-benar dikeroyok oleh 5 Ion sekaligus, di mana Clifford terus memukuli dia dengan palunya, yang membuat konsep dari propagation menjadi hancur. Dan pada akhirnya konsepnya terhenti dan Taizeron pun mengalami kematian. Tapi setelah melewati itu semua, Taizeron tidaklah mati, tetapi dikurung oleh Clifford di dalam Ember Prison. Dan sekarang kita akan bahas tentang hubungan Clifford dengan Xianzhou Alliance. Clifford sendiri diberi julukan oleh Xianzhou Alliance sebagai Arbiter Firmament, yaitu sosok yang mengatur kehidupan dan juga kematian manusia, dan juga terhubung dengan kebangkitan dan kejatuhan suatu peradaban. Karena seperti yang kita tahu, Clifford adalah sosok Ion yang membangun tembok untuk melindungi umat manusia dari kekacauan. Karena itu, Xianzhou memberi dia julukan sebagai Arbiter Firmament. Ini juga terhubung dengan catatan sejarah dari 1000 bintang kalender. Pada tahun ini, 9 kapal Xianzhou Alliance melihat tembok yang sangat besar. Ya tentu saja, ini adalah tembok dari Clifford, yang dimana tembok ini memisahkan dunia dengan kehampaan, yang dimana nama tembok ini adalah Echidna Skywall. Sekarang kita bahas pada tahun 3400 sampai 4000 tahun bintang. Pada 600 tahun ini, Xianzhou Alliance kehilangan kepercayaan kepada Ion Abundance karena serangan Mara yang membuat orang kehilangan pikiran dan juga menjadi abadi. Karena itu di sini IPC menghubungi mereka dan menyebarkan kepercayaan preservation kepada mereka, sehingga yang dari awalnya mereka percaya kepada Abundance beralih ke Clifford, yaitu preservation. Namun itu tidak bertahan lama karena Lan akhirnya naik menjadi Ion Han, yang akhirnya Xianzhou beralih kepada Ion Han
Karena Clifford itu cenderung tidak peduli kepada manusia. Bisa dibilang dia tuh acuh tak acuh dan bodoh amat kepada manusia. Sehingga Xianzhou di sini beralih kepada Han yang melawan Abundance. Dan sekarang kita masuk pada Ember Era 2157. Pada era ini adalah era di mana Honkai Star Rail dimulai, yaitu Stellaron Hunter datang ke Herta Space Station dan membangkitkan kita, yaitu The Trailblazer. Namun kita tidak akan membahas itu, melainkan kita akan membahas pada Arc Belobog. Pada Arc Belobog ini, Cocolia sudah tidak percaya dengan Clifford, karena pada kenyataannya Clifford tidak pernah melindungi Belobog dari serangan Stellaron. Karena itu dia beralih ke Stellaron untuk mengubah dunia. Ini dibuktikan pada saat kita di Pet Space, yaitu kita bertemu dengan seorang bocil yang mengatakan bahwa di Belobog tidak ada orang yang pantas menjadi utusan Clifford atau Ayun Preservation. Karena itu kita sebagai Trailblazer sukarela menjadi utusan Clifford, walaupun bocil itu malah ragu kita diterima atau tidak. Dan pada akhirnya kita mengambil sebuah pedang yang ada di tengah-tengah Pet Space. Dan pada saat yang sama, Clifford mengayunkan palunya untuk membangun sesuatu benda. Yang akhirnya ini menunjukkan pergantian Ember Era dari 2157 menjadi 2158 Ember Era. Oke, sebenarnya cerita Clifford sudah berakhir sampai sini. Namun kali ini kita akan membahas Clifford dari sudut pandang karakter lain. Dimulai dari manuskrip Herta atau naskahnya Herta. Herta di sini sedikit mengejek Iron Clifford dan juga pengikutnya, karena dia berpikir ada dua perspektif saat ini yang memandang Clifford seperti apa. Yaitu perspektif pertama, wow, Dewa itu keren sekali, dia membangun sebuah tembok. Apa pasti temboknya itu suci? Mari kita bangun juga. Dia berpikir kalau itu tuh sebenarnya nggak logik gitu loh, karena what gitu loh, lu bangun tembok buat apaan? Lalu perspektif kedua, ya tadi seperti Herta, nih dewa ngapain bangun tembok gitu kan, nggak guna, diamin aja lah, biarin. Apalagi sebenarnya Clifford tidak peduli dengan pengikutnya, meskipun pengikutnya itu mau bantu atau enggak, dia tuh nggak peduli, bahkan nggak ngucapin terima kasih sama sekali. Makanya Herta itu bingung banget sama pengikutnya, kayak what, nih kok orang teguh banget meskipun ayahnya nggak peduli. Karena itu Herta sangat salut kepada mereka. Dia berkata di akhirnya, yaitu inilah yang disebut sebagai iman.